menggunakan Courmer. Kalau menggunakan Courmer berarti kita semuanya nanti itu harus modul ajar namanya. Ya, harus seperti modul ajar. ATP, CP, TP, ya. Nah, itu harus jelas. Jadi jenengan juga harus mencantumkan CP, ya. Jadi itu. Maka dari itu gini loh, di sini di modul yang ketiga ini adalah temanya adalah merancang penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, itu data-data semuanya itu harus Anda persiapkan. Jadi model pembelajarannya nanti seperti apa, disesuaikan dengan RPPH-nya, kebutuhan media yang digunakan itu seperti apa, set pengelolaan kelasnya nanti seperti apa, terus hasil dari penelitian tadi itu nanti itu rupanya seperti apa, wujudnya nanti seperti apa. Nah, maka dari situ tadi di modul yang ketiga, jadi kelompok yang barusan mempresentasi adanya hipotesis. Lah, adanya hipotesis. Lah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara itu biasanya Anda tulis. Kalau nggak gitu Anda, kira-kira nanti saya kasih ini itu apa ya? Nah, itu hipotesis, dugaan sementaranya. Nah, nanti itu bukan dikatakan hipotesis lagi setelah Anda melakukan penelitian. Nah, oh ternyata hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah bukan hipotesis lagi itu, ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu tadi itu ada hipotesis 2, Mas Jaki ya. Coba hipotesis 2 tadi apa Mas Jaki? Hipotesis tadi. Hipotesis yang pertama sama hipotesis yang kedua tadi apa itu maksudnya? Mbak siapa tadi yang menjelaskan? Nggih, Pak. Ya. Ada apa? Hipotesis, Bu. Pripun, Pak? Ya, tadi kan Ibu menyebutkan hipotesis. Hipotesis tadi yang dimaksud seperti itu apa? Hipotesis pertama, hipotesis kedua. Nggih. Itu seperti apa? Kalau apa sepemahaman kula niku hipotesis adalah dugaan atau pemahaman sementara, Pak. Dari hipotesis 1 dan hipotesis 2 niku tadi menurut pemahaman kula kalau tidak salah nggih, Pak nggih. Perbedaan guru dalam menangani masalah-masalah yang telah terjadi di dalam kelas. Oke, maksudnya gimana itu, Bu? Halo? Gimana itu, Bu, Nggih, maksudnya, Pak. Bu? Ya. Kalau di hipotesis 1 tadi, alternatif atau tindakan guru untuk menjelaskan kepada siswa tadi menggunakan atau dengan contoh-contoh konkret, alat peraga atau kata-kata asing yang sulit dipahami untuk siswa.
Sedangkan untuk yang kedua tadi, apa Dek? Hah? Kalau untuk yang kedua tadi, menghindari menggunakan kata-kata asing dan kegiatan siswa lebih untuk diaktifkan. Ngoten, Pak. Jadi itu hipotesis itu. Nggih, menurut itu hipotesis atau skenario pembelajaran itu. Ada Pak, kula kita bingung. Loh. Ayo coba yang dimaksud hipotesis. Kalau yang sampean sebutkan tadi itu lebih condong ke nggone skenario pembelajaran. Jadi ngono. Jadi lah yang dimaksud hipotesisnya itu apa? Hipotesis itu di akhir atau di awal sih letaknya itu ngono. Berarti kalau hipotesis itu kan dugaan sementara. Lah dugaan sementara itu kan kita menduga-duga kan. Lah menduga-duga lah menduga-duga itu kita melakukannya seperti apa lah itu yang ada lah menduga-duganya itu siapa lah kira-kira menduga-duganya itu dengan diadakan seperti ini dengan diadakan seperti ini nanti itu berbeda atau sama itu yang namanya hipotesis. Kalau yang diduga-duga tadi lah nah, coba jenengan buka-buka lagi di situ apa sih hipotesis itu yang sebenarnya di halaman modul berapa yang mengenai tentang hipotesis? Di nomor berapa? Di modul halaman berapa? Coba. Ayo. Itu Pak, kalau di halaman 2.12 itu menjelaskan tentang rumusan cara berpikir yang ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Oke, hipotesis tindakan. Oke. Ya. Di modul 2. Jadi gini, hipotesis tindakan itu adalah jawaban sementara atau atas rumusan masalah yang telah diajukan. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara keberhasilan tindakan yang mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitiannya sampean tadi. Jadi ada hubungannya dengan rumusan masalah dan ada hubungannya dengan kerangka berpikir. Jadi rumusan masalah, kerangka berpikir, baru nanti ada hipotesis.
ya. Lah hipotesisnya itu dari apa? Hipotesis itu dari dugaan-dugaan. Dugaan itu dari mana? Dari kerangka berpikir, dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Maka dari itu pertanyaan-pertanyaan 5W1H itu ada di kerangka pikiran. Jadi kerangka berpikir. Nah, maka dari itu yang dimaksud hipotesis tindakan, yang dimaksud hipotesis tindakan dengan pertanyaan seperti itu, nah, sampai nanti bertindaknya seperti apa? Lah bertindaknya itu hanya hipotesis, hanya sebagai praduga saja. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi gini, antara rumusan masalah, antara kerangka berpikir, dan hipotesis, ini jenengan harus sinkron, harus sejalan. Kalau tidak sejalan, lah ini nanti yang saya khawatirkan. Jadi antara masalah, pertanyaan, dan jawaban itu tidak sinkron. Ini loh Mas. Jadi hipotesis tindakan itu adalah apa ya? Ya menjawab aja jawaban yang belum pasti jawabannya itu benar atau salah. Nah, itu yang itu tindakan. Jadi seperti itu. Maka dari itu di modul yang ketiga tadi sampean baca yang halaman pertama tadi. Adakah di situ pertanyaan? Kenapa tadi di modul 3 itu banyak rumusan masalah? Lah rumusan masalah itu di situ adanya sebuah pertanyaan. Coba jenengan buka. Ada nggak di situ, di modul yang ketiga tadi, di halaman awal? Ada, Mas? Ada, Pak. Nah, apakah dalam menjelaskan materi, apakah ya, itu pertanyaan. Oke, terus lagi, mengapa nilai ulanganmu? Apa yang sukar ditangkap dalam apakah kamu cara menelaah? Itu kan sebuah rumusan masalah dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti tergantung dari kerangka berpikirnya jenengan. Nah, habis itu baru hipotesis. Lah, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Ya, jawaban sementaranya itu bisa salah atau bisa benar. Tapi awal mulanya itu dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah turun ke kerangka, turun lagi ke hipotesis. Jadi semuanya itu harus sejalan. Harus sinkron. Ketika tidak sinkron, nah, itu yang nanti sampean membuat tindakannya, penelitiannya sampai nanti kesulitan. Ya. Jadi gini, hipotesis itu harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada berapa, berarti hipotesisnya juga harus ada berapa. Nah, jadi tindakannya. Kalau pertanyaannya ada dua, berarti tindakannya harus ada dua. Jangan sampai pertanyaannya itu satu, rumusan masalahnya itu satu, baru nanti hipotesisnya ada 5. Loh, nggak kaken. Nah, jadi itu. Saiki yang dimaksud dengan kerangka berpikir. Lah, maksudnya segini, kerangka berpikir. Kerangka yang berpikir, apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir itu? Kerangka berpikir itu yang dimaksud adalah skema. Skema yaitu menjawab pertanyaan dengan metode seperti apa, menggunakan pola seperti apa, dan menangkap dan mengkolaborasi dengan variabel apa-apa. Nah, itu ada di kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikirnya di situ. Jadi nanti itu maka dari itu tadi disebutkan bahwa sampean tadi ada pembuatan proposal ya. Nanti kan menggunakan proposal. Nah, proposal tadi itu kan harus ada kajian-kajiannya ya, format proposal. Nah, coba di situ ada format proposal, judul,
bidang kajian, latar belakang masalah, diagnosis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Loh ya, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Terus habis itu rencana dan prosedur penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, personalia penelitian, daftar pustaka, terus habis itu lampiran-lampiran. Di dalam lampiran pun itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu berarti alat ukurnya sampean. Kurikulum vitae semua peneliti, jadi tentang biodata sampean, surat keterangan ketua lemlit dan surat keterangan dekan. Nah, ini kalau kita membuat proposal. Jadi proposal PTK-nya, sistem matikanya proposal. Nah, ini nanti kita itu bukan membuat proposal lagi, tapi kita itu mengadakan penelitian tindakan kelas. Mungkin nanti proposalnya ini mungkin saya buat TT yang kedua atau apa nanti, biar nanti ketika sampean itu enak dalam penelitiannya tadi, PTK-nya tadi, sama nanti kan membuat laporan dari hasil penelitiannya jenengan nanti. Oke, terus ada hubungannya dengan RPPH. Ya, karena kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, Bu. Jadi class action research itu kita mengadakan penelitian di dalam kelas, bukan di luar kelas. Berarti kalau di dalam kelas semuanya bisa ikut, pokoknya dalam pembelajaran. Oke, ada lagi. Ya Pak, berarti Ya. tadi yang RPPH, kemudian hipotesis dan yang kerangka berpikir tadi itu belum masuk di PTK-nya, nggih. Masih di Belum. pengajuannya Proposal. begitu. Iya, proposal. Ini proposal, Bu. Jadi kalau dulu itu kalau saya dulu itu skripsi. Nah, sebelum skripsi itu saya harus membuat proposal dulu. Ya. Nah, proposal habis itu diseminarkan. Maka dari itu sempro itu seminar proposal. Apa yang disproposalkan? Apa yang diseminarkan? Yang diseminarkan itu adalah kerangka kita, target kita, tujuan kita. Nah, nanti kita melakukan penelitian, setelah melakukan penelitian baru hasilnya itu berupa dengan skripsi. Jadi proposal itu konsep awalnya, Bu. Tentang pikiran, tentang apa dituangkan di proposal itu. Jadi dituangkan di proposal itu. Maka dari itu diseminarkan. Maka dari itu setelah seminar proposal, kalau di UT nggak ada seminar proposal, ya seperti ini. Jadi membuat proposal, jadi proposal itu adalah awalnya, langkah-langkah awal sebelum penelitian. Nah, nanti sebagian dari proposal itu bisa dimasukkan di dalam penelitian. Misalnya di dalam skripsi itu bab 1, bab 2, bab 3 itu harus selesai proposal itu. 1, 2 itu. 1, 2, 3 itu harus selesai proposal itu. Minimal ya kutipan-kutipan konsep-konsep yang awalnya itu harus selesai. Nanti bab 4, 5 lah itu dilakukan setelah penelitian. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu nanti di modul yang ketiga ini kan kita berangkatnya kan dari sebuah merancang penelitian tindakan kelas itu, kita berangkatnya kan dari apa, Bu? Ini kan dari masalah ini. Ya, rumusan masalah. Menentukan langkah-langkah untuk menemukan masalah, menganalisis masalah, merumuskan masalah, mengembangkan alternatif tindakan, menentukan cara pengumpulan data, menyusun
rencana perbaikan secara lengkap. Maka dari itu nanti itu jenengan itu ada yang namanya itu RPPH perbaikan. Nah, RPPH perbaikan ternyata perbaikan itu yang dulu sampai dalam hipotesis awal itu seperti ini. Oh, ternyata tidak seperti ini, seperti ini. Nah, itu perbaikan. Setelah Anda mengandalkan refleksi, maka dari itu refleksi kan harus ada. Nah, ini seperti yang diajarkan di dalam PKM, Bu. Nah, PKM itu cocok dengan sini. Jadi makanya itu PTK, PKM, PTK, terus habis itu PKP. Lah semuanya ini berbentuk karya, Bu. Jadi berbentuk penelitian. Maka dari itu hampir sama bersinggungan tentang pembelajaran di dalam kelas. Nah, tapi kalau kita fokusnya kepada PTK, penelitian tindakan kelas, berarti kita fokus kepada penelitiannya. Ya, bukan sebenarnya pembelajarnya itu PKM itu sudah masuk kalau kita sudah melakukan PTK. Karena di situ disinggung. Maka dari itu di sini tadi adakah refleksi? Tadi ada kan di modul refleksi, modul halaman berapa tadi? Ada refleksi, ada RPP perbaikan. Ya. Ada enggak Mas Jaki? Nah, terus di modul di halaman 3.16 ini ada hipotesis tindakan pertama, ada hipotesis atau alternatif tindakan kedua. Loh, kenapa kok sampai kedua itu? Nah, mungkin dengan cara yang satu, dengan cara yang kedua itu berbeda hasilnya nanti. Maka dari itu, jenengan kalau misalnya merumuskan sebuah masalah, nanti di dalam hipotesis pun, di dalam jawaban pun harus ada dua. Coba jenengan baca di situ, yang hipotesis itu. Oke, dari sini monggo. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tadi Bu ada hubungannya dengan RPP 3.33. Coba jenengan buka yang di modul. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap. Ya, jadi di situ RPPH-nya, RPP-nya di situ RPP pembelajaran perbaikan. Nah, di situ evaluasi, terus mensimulasikan rencana perbaikan, menentukan prosedur dan instrumen pengelola data. Jadi di sini ada RPPH perbaikan. Nah, nanti Bu, kita RPPH-nya kan dengan kurikulum yang terbaru. Jadi saya minta nanti kalau jenengan nanti bikin RPPH, jadi pakai yang kurmer, ya, pakai yang terbaru aja, jangan pakai yang K13.
Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, untuk RPP ini kayak harus menggunakan yang Kummer dong, Pak. Nah ya, enaknya gimana? Kalau saya sih bebas saja, sembarang. Kalau menurut saya enak yang Kummer aja, biar yang terbaru. Soalnya yang K13 kan hampir tidak ada, hampir diganti semuanya ke Kummer. Jadi kita nanti mencoba untuk membuat Kummer aja, modul aja. Tapi kelihatannya ini enak itu, Pak. Semuanya apa? K13 yang sudah Enak. biasa Enak. itu, Pak. Kalau Iya, Kummer ini masih belajar. Ayo. Iya, jadi kan enak juga kalau dengan membuat Kummer. Gak apa-apa, masih belajar-belajar. Kan ada ya kan RPP Kummer bahan ajar yang sudah jadi. Nah itu aja sampai buat seperti itu yang membuat. Nanti dikomparasikan dengan penelitian sampean biar enak nanti yang dibuat. Oh yang dibuat ini seperti ini. Oke, jadi di situ Bu coba ada jawaban dari sebuah pelatihan di situ. Nah, jadi nanti di situ ada permasalahan, terus ada beberapa jawaban-jawaban. Nah, itu coba jenengan pelajari di 3.43 itu pertanyaan lah. Itu enak Bu jawabannya. Jadi jawabannya itu dia menggunakan skenario pembelajaran. Jadi guru harus ngapain, Terus habis itu di situ juga jadi di situ ada RPPH, ada RPPH, terus skenario pembelajaran, terus habis itu Anda dapat membuat skenario sendiri, mungkin lebih rinci. Ya, itu cara apa ya? Cara menjawabnya. Oke, nanti kapan-kapan pertemuan besok itu kelompok berapa, Bu? Pertemuan besok yang untuk kelompok 4 itu membahas tentang apa? Diskusi tentang apa pada hari ini? Kalau waktunya nggak cukup ya besok aja, nanti ditambahi dengan membuat apa RPP Kummer. RPPH Kummer. Membahas itu, Pak, untuk kelompok selanjutnya melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran, Pak. Melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Oke, melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Oke, berarti ini nanti yang kelompok 4 tidak bisa disampaikan sekarang ya, mungkin besok. Terus agenda untuk minggu depan kelompok berapa yang itu, Bu? Mas Zaki? Nah, ini sudah siap ya, Pak, kelompok 4. Oh, kelompok 4 sudah siap. Oke.
Ya, silakan Bu, kelompok 4. Ini tinggal setengah jam ya. Cukup nggak? Mungkin dipersingkat. Bismillah. Untuk selanjutnya itu Pak, kosong Pak. Untuk selanjutnya kosong ya? Nggih. Oh, Mantun modul. jenengan niki kosong. Oh, saya yang ada jam. Lo tampilkan Berarti, sekarang mawon ya Pak. ya. Oke. Baik, kami akan mempresentasikan modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPR yaitu Dewan Perwakilan Rebahan yang akan membahas modul 4 yaitu berjudul melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Nama-nama kelompoknya yaitu yang pertama Bu Aisyah Qonitatila, yang kedua Bu Hanida Nur Asyifa, yang ketiga Bu Ami, dan keempat saya sendiri Ikha Fikriya. Dan kegiatan belajar pertama presentasi akan disampaikan oleh Bu Sifa. Monggo Bu Sifa. Baik, terima kasih Bu Iha. Saya akan menjelaskan kegiatan belajar 1, yaitu perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksanaan tindakan kelas dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. A. Peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Sebelum mengajar, seorang guru seyogianya membuat persiapan, baik guru yang mengajar secara rutin maupun guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajaran melalui PTK. Persiapan yang dibuat oleh guru pada umumnya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, baik yang dibuat oleh guru yang mengajar secara rutin maupun oleh guru yang akan melaksanakan PTK. Karena adanya kebutuhan yang berbeda, tentu RPP yang dibuat berbeda pula. Bisa dilihat pada modul 4.8 dan 4.9. Yang 4.8 adalah contoh 1 rencana pelajaran yang dibuat untuk kegiatan mengajar secara rutin. Contoh 2 pada halaman 4.9 yaitu rencana perbaikan pembelajaran oleh guru yang melaksanakan PTK. Selanjutnya, kedua RPP tersebut mempunyai persamaan dalam hal mata pelajaran, pokok dan subpokok, bahasan, kelas, dan waktu. Komponen pokok kedua RPP itu juga sama, yaitu terdiri dari 4 komponen pokok. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga kegiatan, dan yang keempat evaluasi. Namun, jabaran dari setiap komponen berbeda. RPP untuk pelaksanaan PTK lebih rinci dan pada RPP untuk pembelajaran rutin. Perbedaan lengkap untuk setiap komponen dapat dilihat pada uraian berikut ini, yaitu A. Tujuan. Tujuan ini dijabarkan dari tujuan kurikuler setiap mata pelajaran. Khusus guru yang melaksanakan PTK dalam RPP harus ditambah tujuan perbaikan yang sesuai dengan fokus masalah yang ingin diatasi. B. Materi. Biasanya bahan pembelajaran yang ditulis dalam RPP terbatas, bahkan sering hanya ditulis pokok bahasan saja. Dalam RPP untuk pelaksanaan PTK, materi harus dirinci, misal berupa outline, sehingga guru tahu pasti apa yang akan dibahas di dalam kelas. C. Media dan sumber. Pada RPP untuk kegiatan rutin, media dan sumber sering diisi seadanya. Namun untuk PTK, media dan sumber harus dirancang secara cermat.
Dari segi sumber, guru perlu memperkaya diri dengan sumber lain sehingga pengetahuannya tentang topik yang dibahas menjadi lebih mantap. D. Kegiatan pembelajaran. Seperti yang tertera dalam contoh dalam RPP untuk pelaksanaan PTK, langkah-langkah pembelajaran harus dibuat secara rinci, lengkap, dan pertanyaan yang akan diajukan bahkan bila perlu dengan skenario yang sangat rinci. Evaluasi. Dalam bagian ini seyoginya setiap RPP dilengkapi dengan prosedur dan alat evaluasi. RPP untuk pelaksanaan PTK mencantumkan secara rinci butir-butir tes yang akan diberikan atau lembar observasi yang mungkin akan digunakan. Tentu saja jenis alat ukur yang dicantumkan sesuai dengan tujuan khusus atau kompetensi diharapkan akan dikuasai oleh siswa. Samping pengembangan setiap komponen RPP, guru yang melaksanakan PTK perlu menetapkan kriteria keberhasilan sesuai dengan tujuan perbaikan. Kriteria keberhasilan tentu bervariasi sesuai dengan tujuan perbaikan yang dirancang. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, peran guru terhadap PTK sangat berbeda dengan peran guru yang hanya bertugas mengajar. Jika guru yang mengajar hanya memfokus diri pada pembelajaran, maka guru yang melaksanakan PTK mempunyai peran lain yaitu sebagai peneliti. Selama mengajar, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan agar dapat dikumpulkan dengan cermat, guru harus selalu melakukan penyesuaian transaksional dan mencatat hal tersebut dalam buku catatan sehingga dapat dianalisis dengan cermat. Penyesuaian transaksional adalah penyesuaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran ketika antara guru dan siswa sedang berlangsung. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu tahap pasca pembelajaran. Iku kok fotoku rek ditonton.